Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat BS1. Perkenalkan, nama saya Meta Puspitarina. Saya sebagai PJ Imunisasi di Puskesmas Bontang Selatan 1. Saya tidak sendiri di sini, tetapi saya ditemani oleh Dr. Zihan Ayu Pratiwi. Beliau adalah narasumber dokter intensif dari Puskesmas Bontang Selatan 1 juga. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah baik, Mbak Meta. Mbak Meta gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, kami akan berbincang-bincang dengan tema topik Ayo cegah tetanus pada wanita usia subur dan ibu hamil dengan imunisasi. Jika ada pemirsa yang ingin bertanya, dipersilahkan menulis pertanyaan di kolom komentar. Dan untuk 3 penanya pertama, nanti akan mendapatkan bingkisan menarik dari kami. Nanti kita bahas bersama pertanyaan dari pemirsa setelah selesai Dr. Zihan memberikan materinya. Baik, sebelum Dr. Zihan menjelaskan lebih detail tentang penyakit tetanus, saya akan sedikit memberikan pengertian tentang imunisasi. Apa sih imunisasi itu? Imunisasi berasal dari kata imun yang berarti kebal atau resisten. Jadi, imunisasi adalah suatu proses untuk membuat seseorang kebal terhadap suatu penyakit. Proses ini dilakukan dengan cara menyuntikkan vaksin yang bertujuan untuk membentuk daya tahan tubuh terhadap penyakit tertentu. Nah, di Indonesia sendiri itu baru 60% dok wanita usia subur dan ibu hamil yang mendapatkan vaksin TT secara lengkap. Di Bontang sendiri untuk tahun 2021 itu baru sekitar 30% wanita usia subur dan ibu hamil yang baru mendapatkan. Sedangkan tahun ini di tahun 2022 baru sampai Januari sampai dengan bulan Mei baru sekitar 20% wanita usia subur yang mendapatkan vaksin TT. Ya, berarti cakupan kita cukup rendah ya Mbak untuk vaksin TT kita. Untuk wilayah puskesmas kita sendiri, Bontang Selatan 1 nih, untuk wilayah Tanjung Laut itu baru sekitar 27% aja dok. Untuk wilayah Tanjung Laut Indah itu sekitar 31,3%. Dan untuk kelurahan yang ada di ibu hamil yang mendapatkan vaksin TT. Penyakit tetanus itu? Oke, ya Mbak Meta. Jadi untuk penyakit tetanus sendiri itu merupakan penyakit infeksi bakteri. Adalah sistem saraf, nah dan juga otot. Jadi dia nanti bakteri ini perlu pintu masuk. Nah, dari pintu masuknya itu seperti apa sih? Jadi pintu masuknya itu berupa luka tusuk, luka yang terbuka seperti luka misalnya kena pisau, atau luka robek karena terjatuh. Nah, atau juga karena gigitan hewan, bisa jadi karena gigitan hewan yang tidak bersih, pokoknya luka kotor. Nah, bisa juga kalau pada bayi terkena tetanus itu kalau waktu persalinan, proses persalinan yang tidak steril alat-alatnya. Jadi tali pusatnya itu dengan cara tidak steril. Nah, itu juga bisa menjadi pintu masuk dari penyakit infeksi tetanus ini sendiri. Jadi nanti infeksinya itu di sekitar luka. Jadi nanti ini namanya bakteri Clostridium tetani ini dia akan mengeluarkan toksin, namanya ada tetanospasme. Nah, toksin ini yang sangat berbahaya sebenarnya, sobat. Kenapa itu dok? Bisa berbahaya? Toksin ini nanti dia masuk ke peredaran darah sampai ke saraf. Dari saraf ujung sabuk saraf tepi sampai ke saraf pusat dia infeksi. Nah, kalau dia sudah sampai ke saraf pusat, dan mereka ini yang sangat berbahaya karena ketika dia mengganggu sistem saraf, karena kan sistem saraf yang mengontrol semua kegiatan kita bergerak gitu kan, kita beraktivitas. Ketika sistem sarafnya terganggu, otomatis akan menimbulkan gejala. Nah, ini nanti yang akan menyebabkan gejala-gejala tetanus. Nah, gejala tetanus sendiri itu seperti apa sih? Nah, untuk yang paling khas itu yang paling awal ada trismus namanya. Trismus itu apa ya? Trismus itu jadi kekakuan otot rahang. Nah, otot
rahangnya kaku, jadi gejalanya dia susah membuka mulut, susah menelan, susah menutup mulut. Jadi kayak patung gitu dok ya, Jadi dia diem gitu aja. Karena memang sebenarnya dia nggak bisa kontrol itu buka mulut tutup mulutnya karena sarafnya sudah terganggu. Nah yang kedua itu ada namanya gejalanya risus sardonicus. Nah risus sardonicus ini sama, nggak jauh beda, tapi yang dia serang adalah saraf wajahnya. Nah dan saraf wajahnya itu jadi gejalanya bibirnya menyeringai, tertarik terus, kayak senyum terus matanya nggak bisa, matanya itu nggak bisa tertutup sempurna, jadi matanya cuma separuh tertutupnya, terus nanti alisnya naik, jadi kayak menyeringai gitu, mukanya kayak kesakitan terus. Itu gejala yang bisa kita amati dari pasien-pasien tetanus. Padahal karena sudah kerusakan infeksi dari Clostridium tetani tersebut. Yang seperti tadi dokter ceritakan itu langsung nggak atau nanti berapa lama baru bisa timbul gejala tersebut? Gejala ini sendiri dapat timbul, bakteri ini sendiri dia memiliki masa inkubasi. Oh gitu. Nah, masa inkubasinya itu dari 2 hari sampai 14 hari. Jadi dalam rentan waktu itu bakteri ini terus bereplikasi, memperbanyak diri. Nah kalau jumlahnya sudah cukup, dia baru menimbulkan gejala. Baru dia menyerang tubuh kita gitu ya kan? Timbul apa bisa kita lihat nih gejalanya pada pasien. Nah biasanya sih dari misalnya terkena gitu ya. Tetanus ini sangat berbahaya. Lagi untuk oh gitu. Itu bisa menjadi kaku gitu ya karena untuk imunisasi tetes sendiri. Imunisasi tetes masuk membuat bisa menyerang itu bakteri ya kan. Bisa dipaparkan nggak dok manfaatnya untuk vaksin TT itu apa saja? banyak sekali ya. Pertama tadi utamanya untuk membentuk antibodi tubuh kita. Jadi tubuh kita bisa mempunyai pertahanan terhadap infeksi tetanus tersebut. Nah yang kedua, kalau kita terkena infeksi tersebut, Pasti gejalanya nanti bakal ringan gitu ya. Nggak seberat kalau mereka belum pernah vaksin sama sekali. katakan resiko kematiannya akan berkurang. Oh gitu. Kalau misal tidak vaksin tetanus itu kenapa? Ya kalau tidak vaksin tetanus, otomatis ketika kita terkena luka yang kotor, yang kita tidak tahu ada risiko itu bakteri Clostridium tetani tadi, otomatis kita bisa terkena penyakit tetanus tersebut. Nah, apalagi kalau kita tidak punya antibodinya, kita belum pernah vaksin, otomatis gejalanya akan Lebih berat dan buruk Baik. bisa sampai ke kematian karena tidak ada pertahanan dari tubuh kita untuk melawan infeksi tersebut. Ini memang sangat bahaya kalau kita tidak memiliki antibodi untuk pertahanan itu ya kan. Kenapa calon pengantin dan ibu hamil itu harus TT? karena kan seperti sudah saya jelaskan tadi, infeksi tetanus ini sangat berbahaya gejalanya, bisa sampai menimbulkan kematian. Nah, Iya. di Indonesia sendiri kematian bayi karena tetanus neonatorum itu sangat tinggi. Pada tahun 2017 itu sendiri WHO mendeklarasikan ada kurang lebih 2.266 Banyak berarti ya, dok? yang terkena tetanus neonatorum. Oh Dan gitu angka ya. kematiannya juga sangat tinggi. Lebih
ketika bayi terkena tetanus neonatorium. Iya, itu ditularkan dari ibu ke bayi atau pada saat persalinan yang tidak steril itu alatnya ya kan. Kan ini bayi belum punya antibodi nih, Iya. kalau baru lahir. Jadi sangat penting untuk ibu usia subur dan ibu yang hamil memiliki antibodi sebelum kita melahirkan. Iya, terutama pengantin kan wajib banget bisa mendapatkan vaksin tetanus itu. Iya. Bukan untuk melindungi diri kita sendiri dari misalnya infeksi ini, tapi kita berpikir juga untuk melindungi anak kita nanti dia menikah dan punya anak gitu ya. Karena ketika wanita usia subur atau ibu hamil di imunisasi tetanus vaksin, dia akan mentransferkan sebagian antibodi yang dia punya kepada sang bayinya melalui saluran placenta. Itu pentingnya, makanya kenapa ibu hamil dan wanita usia subur itu sangat dianjurkan untuk melakukan imunisasi ini. Oh begitu. Untuk vaksin tetanus sendiri itu berapa kali ya supaya kita bisa mendapatkan antibodi kekebalan tubuh untuk menyerang penyakit itu ketika terpapar? Ya, jadi yang program pemerintah sekarang ini pada wanita usia subur sebenarnya 5 kali ya Mbak Meta. 5 kali ya dok ya, banyak sekali berarti. Tapi rentannya berbeda-beda. Jadi dosis pertama vaksin tetanus ini diberikan pertama kali, biasanya itu sebenarnya boleh dari rentan usia 15 sampai 49 tahun, yang penting wanita usia subur itu sudah boleh divaksin. Tapi biasanya yang datang ke kami itu wanita-wanita sebelum menikah ya, calon pengantin itu banyak yang datang kan, karena memang sudah diwajibkan juga sih ya untuk calon pengantin itu wajib vaksin sebelum menikah. Minimal 2 minggu lah ya mungkin bisa mendapatkan vaksin tersebut. Untuk ini kejadian ikutan pasca imunisasi waktu kita vaksin tetanus itu apa? Adakah atau bagaimana gejalanya, bisa dijelaskan? Kejadian ikutan pasca imunisasi untuk imunisasi tetanus sendiri ini sebenarnya cukup jarang Mbak Met ya, karena vaksin tetanus ini itu dia cukup aman. Gitu ya. Kan cukup aman untuk ibu hamil maupun menyusui itu aman. Namun tidak menutup kemungkinan memang masih ada gejala-gejala ringan samping kejadian ikutan pasca imunisasinya, seperti yang mungkin terjadi itu mungkin demam, nyeri bekas suntikan, atau bengkak di daerah bekas suntikan, bisa juga sakit kepala. Nah, kalau ada sakit kepalanya juga ya dok? Kalau misalnya terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi ini, nggak perlu panik sebenarnya, karena memang itu adalah proses yang wajar ketika tubuh kita membentuk antibodi. Jadi kan lagi ada proses pembentukan antibodi di dalam tubuh. Jadi kalau memang agak demam-demam sedikit itu memang wajar. Nah, itu nggak perlu. Karena memang reaksi tubuh itu normal gitu ya, seperti itu. Nggak usah panik. Yang pertama kita bisa lakukan kalau memang demam, kita bisa berikan obat penurun demam seperti parastamol contohnya. Iya, itu bisa dibeli bebas di bisa dibeli bebas aja. apotek mana aja kalau misalnya demam. Kalau misalnya ada nyeri atau bengkak di daerah tempat suntikan, itu kita bisa bantu kompres air dingin maupun air hangat. Kalau air dingin itu gunanya untuk mengurangi nyerinya. Jadi ketika nanti nyerinya sudah menghilang, kita bantu kompres air hangat supaya demamnya turun. Oh begitu. Pelayanan vaksin imunisasi TT sendiri di Puskesmas Bontang Selatan 1 itu hari apa saja? Nah, untuk vaksin imunisasi TT sendiri di Puskesmas Bontang Selatan 1 ya, itu bisa datang ke poli imunisasi di lantai dasar Puskesmas Bontang Selatan 1. Kita mulai hari Selasa dan hari Kamis jadwalnya. Selasa dan Kamis. Untuk jam pelayanannya pukul 8 sampai pukul 11. Apa saja yang perlu dibawa ketika ibu wanita usia subur dan ibu hamil itu supaya dapat vaksin tersebut? Yang harus disiapkan ini untuk mendaftar itu adalah fotokopi KK 1 lembar dan kartu JKN-nya seperti BPJS itu 1 lembar. Dan gratis ya dok ya? Iya. Gratis bisa didapatkan siapa saja. Seperti itu. Baik, terima kasih dok penjelasannya tentang penyakit tetanus dan imunisasi tetanus tokoid. Saya sedikit menambahkan bahwa di Puskesmas Bontang Selatan 1 sedang ada kegiatan
Ya, MR. Diberikan untuk anak tidak melihat status imunisasinya apakah dia sudah pernah mendapatkan MR atau campak Iya. atau belum. Iya. Dan untuk imunisasi kejar sendiri itu diberikan kepada anak usia di atas 10 tahun ketika dia belum lengkap mendapatkan vaksin DPT HBV, vaksin IPV atau vaksin OPV. Jadi bisa datang ke puskesmas Bontang Selatan 1 dan ke posyandu terdekat untuk mendapatkan vaksin tersebut. Di puskesmas sendiri kami membuka poli dari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis setiap jam 8 sampai jam 11 membawa fotokopi KK dan buku KMS tentunya untuk anak bayi balita Iya, usia sangat kurang penting dari ya itu 5 Mbak Met tahun. Iya. untuk mengetahui nih, riwayat imunisasi Ya, sebelumnya. karena dari IDL lengkap itu, imunisasi dasar lengkap itu, kita juga bisa mengetahui apakah dari kecil anak tersebut mendapatkan Imunisasi yang seharusnya imunisasi dasar ya. Iya. Iya. Jadi sobat sehat Bontang Selatan 1 penting sekali juga untuk melengkapi imunisasi dasar bagi anak-anak ya, karena itu merupakan pertahanan tubuh dari anak. Kita harus membentuk pertahanan antibodi tubuh anak supaya tidak rentan terkena penyakit-penyakit infeksi yang sangat gejalanya sebenarnya buruk ya kalau misalnya nggak diinfeksi, kalau nggak diimunisasi. Jadi kita harus membekali anak-anak kita dengan antibodi. Membentuk antibodi yang sekali virus sekarang yang terbaru. Jadi anak-anak itu belum mendapatkan antibodi secara lengkap. Jadi wajib banget. Jadi kita yang punya anak balita bisa membawa anaknya ke posyandu. Baik, untuk sesi tanya jawab tuh. Ya silakan. Apakah udah ada pertanyaan? Oh ya Mbak Met, mungkin saya mau nambahin tadi ya yang untuk 5 dosis jadwal-jadwalnya. Vaksin tetanus tadi. Jadi untuk dosis pertama itu kan tadi saya bilang biasa calon pengantin nih, misal 2 minggu, paling maksimal 2 minggu sebelum dia menikah. Jadi dosis pertama bisa diberikan pada ingin menikah calon pengantin. Dosis kedua itu kita bisa berikan 4 minggu setelah dosis pertama. Nah, pada dosis kedua ini nanti dia akan memberikan kekebalan pada tubuh kita selama 3 tahun. Jadi ada kekebalan atau ada antibodi yang cukup terbentuk cukup untuk 3 tahun, proteksi kita selama 3 tahun ke depan. Nah, selanjutnya dosis ketiga itu akan diberikan 6 bulan setelah dosis kedua. Nah, pada dosis ketiga ini proteksi yang diberikan atau kekebalan tubuh yang diberikan nanti akan mencapai sampai 5 tahun. Agak ya, jadi dia semakin sering di booster, semakin sering diberikan, dia semakin bertambah jangka waktu kekebalannya, perlindungannya semakin banyak. Ini sampai vaksin ketiga. Untuk vaksin ketiga ke vaksin keempat, dosis keempat itu jangka waktunya 1 tahun dari dosis yang keempat. Nah, pada dosis keempat sendiri ini bertambah lagi nih jangka kekebalannya, proteksinya. Ini 10 tahun. Tambah banyak ya, 10 tahun. Nah, setelah itu yang terakhir dosis kelima dari dosis keempat dan dosis kelima ini 1 tahun lagi. Jadi nggak setiap bulan sih. Jadi ada intervalnya. Semakin jauh juga pada dosis kelima ini makin banyak lagi nih proteksi, jangka waktu proteksi yang diberikan antibodinya selama 25 tahun Mbak Met. Jadi banyak banget kan sampai udah 25 tahun. Jadi nanti itu kalau dari puskesmas biasanya ada kartu kecil untuk memonitoring supaya nggak lupa kapan kita udah supaya nggak lupa nih kapan kita harus vaksin lagi, kapan terakhir vaksin, udah berapa kali sih kita vaksin. Itu nanti akan diberikan kartu kecil seperti kartu pengingat seperti itu, ditandai udah berapa kali vaksin, kapan terakhir vaksin, supaya ibu-ibu semua itu tidak lupa dosisnya nanti dan jadwal kunjungan selanjutnya untuk vaksin selanjutnya. Seperti itu Mbak Meta. Gini dok, untuk vaksin tetanus sendiri, ibu hamil yang baru hamil nih, semester pertama ya kan, itu boleh nggak sih kira-kira vaksin?
untuk trimester pertama tidak disarankan. Yang disarankan itu pada ibu hamil di atas 27 minggu. Karena pada usia di atas 27 minggu, transfer antibodi dari ibu ke anak itu lagi maksimal-maksimalnya. Jadi kan kita mengharapkan antibodi yang terbentuk di tubuh kita juga bisa tertransfer pada anak, supaya anak kita nanti terhindar dari tadi tetanus neonatorum. Jadi dia sudah punya kekebalan nih di tubuhnya. Jadi diharapkan itu pada usia 27 minggu ke atas itu lagi maksimal-maksimalnya nih proses pentransferan antibodi dari ibu ke anak. Nah, jadi lebih bagus kalau nanti kita vaksinnya di atas 27 minggu. Nah, dan sangat penting nih, misalnya ada ibu hamil tapi dia belum divaksin sama sekali dari awal sebelum nikah, dari usia 15 tahun itu dia belum ada divaksin. Nah, itu dia harus memperhatikan, dia wajib mendapat vaksin tetanus 2 minggu sebelum persalinannya. Iya, iya kan sangat banyak ya resiko pas persalinan. Belum tentu kan waktu persalinan ini tidak maksudnya tidak selalu tepat sama taksiran persalinannya ya. Bisa baju, bisa mundur. Nah, itu untuk mengantisipasi ketika ternyata kita taksiran persalinannya nggak sesuai nih sama taksirannya. Tiba-tiba aja udah kontraksi mau melahirkan, tidak di tempat yang seharusnya, itu bakal menjadi proteksi bagi ibu-ibu hamil dan anaknya untuk menghindari resiko tetanus. Itu sangat penting. Jadi ibu-ibu hamil diingat untuk proteksi ibu dan anak sebelum melahirkan sangat disarankan untuk melakukan imunisasi tetanus ini. Kalau untuk anak SD nih dok, anak SD itu kan selalu ada yang namanya jadi jadi biasanya itu diberikan pada anak kelas 1, kelas 2, itu kira-kira bisa nggak memproteksi panjang berapa tahun kira-kira vaksinnya ketika anak dari bayi sampai dia sekolah SD itu mendapatkan Tetanus. Nah, ya ini juga sangat menarik ya. Jadi kan dari kecil ini kita juga ada program pemerintah untuk vaksin DPT. Nah, ya yang ada 5 itu kan perlindungan. Nah, di dalam program pemerintah ini sudah termasuk juga sebenarnya tetanus. Jadi pada imunisasi dasar itu ada 3 dosis dasar untuk imunisasi tetanus. Jadi sebenarnya kalau misalnya ibu-ibu ini sangat ingat riwayat imunisasi anaknya, misalnya anaknya sudah diimunisasi dasar lengkap, nah pasti dia sudah memiliki tiga dasar imun di tubuhnya, udah dibentuk 3 dasar. Jadi sebenarnya boleh dilanjutkan pada saat usia SD saat kelas 1, kelas 2 itu kan biasa ada tuh program dari sekolah BIAS juga kan untuk imunisasi tersebut. Nah, itu sebenarnya bisa dihitung. Jadi 3 dasar lengkap pada saat bayi ditambah kelas 1 vaksin dan kelas 2 vaksin dari BIAS itu sebenarnya udah membentuk imunisasi lengkap sampai 25 tahun ke depan. Ya. Jadi tetap dihitung 25 tahun ke depan. Jadi mungkin bisa dihitung-hitung, tapi kayaknya terakhir proteksinya itu akan berakhir di usia 36-35 tahun karena kan cuma 25 tahun ya. Jadi kita booster lagi nih untuk menambah imun antibodinya. Iya, boleh. Iya. Iya.
sebenarnya yang saya baca dari jurnal, angka cakupan cakupan rendah vaksin imunisasi ini karena kurangnya pengetahuan dari ibu-ibu tentang pentingnya ini vaksin tetanus kan. Jadi diharapkan ibu-ibu mau juga mencari tahu sebenarnya apa sih pentingnya vaksin ini. Aktif, kita sebagai ibu tuh, calon ibu harus aktif untuk mencari informasi apa sih yang paling bagus untuk masa depan anak, untuk pertumbuhannya anak nanti. Jadi ibu-ibu harus aktif cari informasi apa yang bagus. Ya, salah satunya ini vaksin imunisasi tetanus ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan banyak sekali manfaatnya, seperti terbentuknya antibodi. Itu sangat penting supaya anak kita dan anak kita nanti terhindar dari penyakit tetanus ini. Jadi jangan ragulah untuk imunisasi TT karena sangat penting ya. Karena kan kita juga ibu-ibu nggak sadar kadang di dapur kepotong, keiris, terus kita kepotong, keiris, takutnya nanti dari situ ada bakteri itu dan menginfeksi kan kita. Ya seperti itu. Jadi sangat penting bagi diri kita sendiri dan calon anak kita nanti untuk membentuk antibodi tetanus ini. Ada pertanyaan? Baik, ini ada pertanyaan Dok dari Ibu Rita Pradipta. Selamat siang Ibu. Pertanyaannya adalah, mohon bertanya Ibu Dokter dan Mbak narasumber, Mbak host, apakah ada kontraindikasi pemberian vaksin TT pada ibu hamil selain tidak disarankan untuk trimester pertama? Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Rita. Jadi untuk kontraindikasi sendiri pada vaksin TT ini sebenarnya sangat sedikit ya, hampir tidak ada, karena memang sudah dideklarasikan bahwa vaksin TT ini aman, bahkan sampai ibu hamil dan menyusui pun aman. Tidak, dari penelitian tidak ditemukan ada efek samping yang berarti kalau diberikan vaksin ini pada ibu hamil ataupun lagi menyusui. Jadi dia tidak akan mempengaruhi janin, tidak akan memberikan efek buruk. Tapi kalau kontraindikasi yang mutlak itu adalah ketika dia mengalami hipersensitivitas atau dia alergi terhadap vaksin tersebut. Nah, itu memang menjadi salah satu kontraindikasi terhadap pelaksanaan imunisasi TT. Tapi sebenarnya angka alergi terhadap vaksin ini sendiri sangat jarang sih ditemukan. Kalaupun ada itu ya sangat kecil persentasinya. Terus kontraindikasi yang kedua tuh yang relatif ya, yang nggak terlalu, yang masih bisa kita pertimbangkan itu ketika kita ada infeksi akut. Infeksi akut, tapi infeksi akut ini kalau cuman berupa batuk pilek itu sih tidak terlalu masalah, itu masih bisa kita berikan vaksin. Tapi hanya perlu diperhatikan saja karena kan lagi rendah imunnya, tapi tidak menjadi masalah, tidak menjadi kontraindikasi mutlak tidak bisa diberikan vaksin TT. Itu. Pertanyaan kedua dari Ibu Nurma Hayati. Izin bertanya Dok, tadi sempat disinggung sedikit masalah TT jatim. Ada nggak sih waktu yang tepat untuk suntik TT sebelum menikah? Misalnya berapa minggu sebelum menikah? Iya. Boleh diulang, iya. Jadi sebenarnya tidak harus mesti pas mau menikah ya kita disuntik TT ini. Sebenarnya ketika wanita sudah usia reproduksi, sudah aktif secara seksual, 15 sampai 50 tahun itu sebenarnya kita bisa saja kapanpun boleh, kecuali tadi pas nggak harus nunggu mau nikah. Iya, sebenarnya lebih bagus kalau sebelumnya udah dapat, karena paling tinggal nerusin aja kan, tinggal ngelanjutkan dosis menambah antibodi yang sudah terbentuk di tubuh. Tapi kalau memang mau rentan catin itu maksimal 2 minggu sebelum menikah. Karena dalam rentan itu kan terbentuk tuh antibodi tadi, seperti yang tadi saya katakan, masa inkubasi bakterinya itu 2 sampai 14 hari. Jadi minimal 2 minggu sebelum menikah itu sudah tervaksin. Ya seperti itu. Ini untuk pertanyaan yang ketiga. Izin bertanya Dok, apa sih keistimewaan kalau kita bisa TT? TT lengkap itu apa? Iya, sangat
sangat banyak tadi ya. Tadi seperti yang saya sebutkan, ketika kita sudah vaksin 5 kali dosis TT, maka perlindungannya itu sangat panjang, 25 tahun. Jadi selama 25 tahun itu insya Allah kita tidak perlu khawatir lagi ketika misalnya kita terluka secara tidak sengaja, luka kotor seperti itu, kita tidak perlu khawatir terinfeksi tetanus karena sudah ada perlindungan 25 tahun nih di dalam tubuh kita. Jadi kita vaksin lengkap 5 kali, perlindungannya sangat panjang 25 tahun. Tidak usah khawatir, tidak usah maksudnya khawatirnya lebih minimal ya. Kalaupun infeksi gejalanya sangat kecil, nggak sampai yang sangat beresiko sampai menimbulkan kematian, itu enggak. Jadi sangat penting untuk vaksin lengkap 5 dosis supaya lebih mantep gitu hatinya antibodinya. Sepertinya masih ada pertanyaan. Sangat saya menarik ya ini topiknya. Jadi menambah ilmu lagi kan kita. Untuk pertanyaan nomor 4, Ibu Desi Tanapa, izin bertanya dok, setelah kita vaksin lengkap 5 kali, terhitung sejak dari SD, apakah perlu vaksin lagi saat akan menikah? Misalnya menikah di usia 25 tahun lagi. Tadi sepertinya sudah kita jelaskan, boleh diulang lagi ya. Jadi vaksin lengkap 5 kali SD sebenarnya sudah ada proteksi ya, sudah lengkap nih 25 tahun lagi untuk perlindungannya 25 tahun. Tapi kalaupun dia mau nambah vaksin lagi, dia booster lagi lebih dari 5 dosis, itu lebih bagus karena dia berarti nambah lagi nih, dia membentuk lagi antibodinya. Jadi ya nggak apa-apa sih kalau misalnya dia mau vaksin lagi, itu kan artinya kayak tabungan, semakin kalau kita nambah lagi berarti tabungannya nambah lagi, nggak mepet. Iya, jadi sah-sah aja kalau misalnya udah dosis lengkap kita mau booster, itu boleh, sangat diperbolehkan. Oh iya, Mbak Meta, kita dapat pertanyaan lagi. Untuk vaksin TT itu ada drop out juga.